Tapi ya sebenarnya CV itu berbeda-beda, maksudnya yang di cantumnya sini ada tentang saya, nah di sini nggak ada, cuma ada pribadi. Yang pertama kalian tuh bisa nulis ini tuh kayak data kalian lahir, pembuatannya di mana, contoh kalian di orang Subang itu ataupun Cikarang lah, tulis ini Cikarang berapa, ini hari membuat CV-nya tuh tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sarif di channel Sosial ini. Sehat semuanya, semoga masih sehat dan sehat selalu dan sukses selalu ya guys ya. Dan sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin karena besok hari Idul Adha. Buat kalian teman-teman yang muslim, mohon maaf ya ada salah kata. Jadi gue mungkin akan ceritain ngobrol-ngobrol dikit ya. Mungkin ada dagingnya ya kalau buat sekarang mah, atau ya ada isinya lah gitu. Minggu ini adalah mungkin minggu yang berbeda lah bagi menurut gue, karena yang pertama minggu ini ada hari raya Idul Adha, yang kedua ya ada kegiatan P5 yang lumayan berdaging lah isinya gitu. Jadi nggak tahu ya program apa, gue juga lupa nanya sama guru. P5 ini tuh kayak program mengisi kekosongan di sebelum hari ujian gitu. Itu menurut saya ya, kalau nggak tahu hasilnya mah apa gitu kan. Waktu kelas 10 kita tuh kayak buat kreatif, kalau nggak salah tuh waktu angkatan gua bikin lukisan batik di Canva gitu, Canva yang mau melukis tuh kayak itu. Nah di kelas 11 ini gua gitu bikin ada 3 sih, karena masuknya 4 hari itu ya, 4 hari dah. Jadi kita bikin 4 materi kalau nggak salah. Selasa, Rabu, Kamis ya 4 kalau nggak salah. Nanti gua akan terangin di sini yang lumayan buat sharing-sharing lah, lumayan buat penonton-penonton gua ataupun yang nonton video ini, semoga bermanfaat ya. Karena ya gua kayak pengen ngering-ngering ilmu aja sih, yang gratis lah. Semoga bermanfaat. Jadi gua kemarin tuh bikin ini. Jadi sebuah map yang isinya ada CV. Ini CV gue, foto profilnya. Terus ada ini surat lamaran kerja. Di hari pertama kita disuruh bikin CV di hari Senin kalau nggak salah. Bikin CV yang kita isinya ya ada data pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, hobi, kemampuan, bahasa, dan hubungi saya gitu ya, atau kontak lah buat kita hubungi di lamaran kerja. Banyak kegiatan ini tuh lumayan berdaging banget di P5 ini, karena kita dibelajarin bikin CV, terus surat lamaran kerja, interview, bikin video brand apa itu namanya, personal branding, kayak mengenalkan diri sendiri atau mempromosikan diri sendiri gitu kan. Ya gue juga yang upload tuh di YouTube, di short tuh itu aslinya mah harus bukan landscape sih, tapi ya bebas lah landscape ataupun yang lurus, tapi gue sempatnya lurus karena gue nggak tahu infonya sih, karena gue buat video itu sebelum hari yang diumumin kan. Teman-teman gue tuh di hari hanya gitu kan buat video, nah gue sebelumnya gitu, jadi gue pas hariannya tinggal ngedit doang. Bagusnya sih landscape, katanya harus diupload di YouTube ataupun ya sosial media lainnya gitu. Karena gue nggak landscape, jadi ya gue jadi video shoot aja gitu. Tapi ya gitulah tugas sekolah gitu, memerlukan diri sendiri. Kalau bisa kalian lihat di shot video gue di YouTube gitu. Dan akhir-akhir ini gue juga mau bikin video di TikTok, di IG gitu kan, karena ya menurut gue lumayan lah, dan buat video-video pendek tuh kayak meme ataupun ya gitulah, gak buat gabut-gabut doang, gabut-gabut bermanfaat lah. Nah gue mau nyeritain ya tentang ini sih, di pembuatan CV. Jadi pembuatan CV itu lumayan gimana ya, harus kumpulin data-data kita dulu gitu waktu, atau inget dah kalau kita di nih mulai dari pendidikan ya. Gue pendidikan SD, kalian pendidikan SD ngapain nih? Pernah SD pernah juara, tulis itu tahun berapa, masuk tahun SD nih berapa, terus alumni berapa gitu, maksudnya lulusan berapa. Sama di SMP atau MTS juga kalian gitu sih. Dan kalau kalian punya juara ataupun pernah organisasi ya tulis aja, cantumkan aja gitu. Dan kita simulasinya kita udah lulus itu, di sini menerangkan bahwa lulus tahun 2026 gitu. Kalau kita punya prestasi ya tulis aja gitu.
Nah terus ya bang, di sini ada pengalaman kerja di sini kerja, tapi kita belum pernah kerja, bahkan gue nih belum PKL tuh, karena mungkin kurikulumnya berbeda ya. Tahun lalu tuh atau 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu ya, kurikulum masih kurikulum 13. Nah kalau sekarang kurikulumnya kurikulum merdeka, jadi PK-nya dirubah. Tapi ada sih yang ke 11, tapi gue masuknya ke 12. Jadi penentuannya antara bulan Oktober atau November. Nanti kalau gue PKL mungkin gue akan video vlog lah, atau ya kayak gini lah. Jadi kan di CCV-nya belum, pengalaman kerja belum ada, jadi kita tuliskan ya organisasi aja lah gitu. Kalau kalian ngikuti organisasi sekolah atau dewan eskul, terus apa sih ada ya organisasi di luar sekolah juga boleh gitu. Ada kemampuan, nah kemampuan karena kalian di bidang apa nih, SMA kan di fisika atau apalah, kemampuan mengedit juga bisa di situ, atau kan bisa nyukur rambut atau apalah gitu, atau apa jungkir, juru parkir. Dan gue kan teknik pengelasan, dan ya pengelasan aja sih, ada mesin SMAW, GMAW, GTAW. Ya mungkin kemampuan di luar pada itu ya bisa dicantumkan di sini. Hobi gambar, baca buku, dan itu hobi saya. Ya walaupun jarang juga sih, yang sering mungkin baca buku. Nah di hobi ini ya bisa kalian isi gue yang ada di sini. Mungkin CV lain ya ada gitu. Bahasa Indonesia 80%, bahasa Jepang 50%, bahasa Inggris 1%. Jujur aja sih sebenarnya guys, kalau kalian mau di CV, karena ya dipertimbangkan lagi kan, kalian bahasa Jepang 50 ya coba gitu bahasa Jepang gitu. Karena gue juga belajar tipis-tipis bahasa Jepang ya 5, Inggris 1%, karena gue cuma tahu thank you dan ya for seterusnya lah. Saya sih nggak suka banget bahasa Inggris. Terus sosmed hubungi saya, bisa nomor telepon, terus email, Instagram atau TikTok bisa gitu. Dan biasanya nih perusahaan tuh kayak memiliki jejak digital gitu, kayak kalian nih di TikToknya, IG-nya nggak perlu apa, kalau kalian bikin kecenderungan negatif ya mohon maaf, perusahaan tidak menerima itu. Bisa. Jadi kalian dengar nggak sih, atau kayak ada suara takbiran tuh, udah pada takbiran guys. Nah VBS tuh agak beda ya kalau sama Idul Fitri gitu, kalau ini Idul Adha kan beda banget lah. Ya waktu juga nggak kerasa sih, udah aja gitu kan. Bentar lagi tinggal naikkan ke 12, kelas 11, hujan dulu, ujian pemasukan siswa baru, SNBP lah, kayak penerimaan murid lah kan, baru terus masuk kelas 12, pembelajaran PKL, ada loker seleksi apa gitu, kalau mau keluar negeri apa seterusnya, lulus. Siklusnya bener-bener cepat. Nanti ketemu tahun baru, teman-teman akhir tahun, sebenarnya harus nambahin waktu dengan baik lagi sih. Itu mungkin ya CV ya. Yang penting sih kalau hubungi saya atau ada yang bisa kalian kontak itu ya email dan nomor WA aja lah yang penting. Kita lanjut ke lamaran kerja. Sebenarnya lamaran kerja ini agak detail banget ya. Mungkin saya sebutin aja ya, isi atau ya dari isi aja. Terus perihal lamaran kerja kepada YTH, Bapak Ibu HRD PT, ya kalian mau daftar PT apa? Nah tulis itu. Terus di tempat di bawahnya. Cara nulisnya juga ya beda sih, harus sih bener-bener gitu kan. Nanti gue terangin dulu, tapi saya akan bacakan ya isinya dulu. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama lengkap siapa? Nama lengkap kalian di sini. Tempat dan tanggal lahir. Nah, tanggal lahir tulis. Jenis kelamin ya, mungkin kelamin yang gender lain mungkin ya, kalau nggak laki-laki perempuan kan. Nah luar negeri mana sih ada juga. Lanjut ke pendidikan terakhir. Nah mungkin kalian yang kuliah ataupun ya SMA tulis pendidikan itu, MA itu man gitu, madrasah aliyah, tulis itu. Status belum nikah, kalau yang udah nikah aja, tapi jangan terlalu jujur juga ya, sudah. Alamat rumah, nah, alamat rumah sebutkan kayak jalan ataupun blok, kalau di gua mah blok ya, kayak kompleks bisa disebut, si RT RW, terus desa, kecamatan, kabupaten, nomor HP dan email. Lanjut duanya lagi, kosongkan. Nah tadi ya sekalian terangin idenya apa sih cara nulisnya, kosongan di atas,
tanggal pembuatan surat ini kapan, tulis Indramayu, atau kayak gua Indramayu ya, dari Indramayu udah, terus langsung bawahnya tapi sebelah sini gitu, perihal lamaran kerja, kosongan lagi, isi di bawahnya, kepada YTH, bawahnya lagi, bahas apa sih ya, jangan dilanjutin ke bawahnya lagi, garis baru lah, Bapak Ibu RD PT apa kalian yang mau daftar itu tulis, terus bawahnya lagi di tempat, bawahnya lagi kosongin, terus garis baru lagi, dengan hormat tadi yang isi semua tuh. Bang kalau nggak muat ya sebelah sini ya terpaksa harus ke bawahnya lagi gitu. Kalau masih tadi yang 1 2 3 4 5 6 7 perihal tadi, jangan dilompat. Dan jangan dikosongin gitu, kayak email terus kosong lagi, nama kosong lagi, enggak. Ini masih antrep lah. Nah, habis nomor yang terakhir tuh email sama nomor HP, terus dikosongin lagi. Dengan ini saya mengajukan lamaran kerja di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin dengan kerja bahan pertimbangan saya memberikan sebagai berikut. Ada 7 yang disampaikan, sebenarnya sih ada 8 beberapa nggak tahu, tapi yang pentingnya 7 yang kita buat latihan nih, yang tadi buat materi. Mulai dari CV, fotokopi jasa, terakhir ya, terus transkrip nilai ya, rapot ya, terus kartu identitas KTP yang kalian yang umur 17 harus bikin KTP, surat keterangan catatan kepolisian SK gitu. Jadi kalian yang punya nama-nama baik lah, yang belum tercoreng di Kapolsek, yang di Polres atau apa, bikin SK ya, itu gunanya SK ya. Jadi kalian yang makanya jaga nama baik lah buat kalian yang mau daftar kerja keluar kota atau bahkan keluar negeri ya. Jadi bisa gitu kan, kalau kalian pernah kasus ataupun gimana gitu di desa tuh, apa ada yang pernah ngelaporin nama kalian di polisi, pasti dicoret oleh yang ketahuan atau apa seterusnya gitu sih. Ya intinya jaga nama baik kalian dah. Fotokopi surat keterangan badan sehat, dan lebih kayak MCU ya, di dokter ataupun klinik ataupun gimana di situ. Yang penting ada suratnya bahwa kalian sehat gitu. Tapi biasanya jangan basi suratnya, kalian mau daftar kerja di bulan depan, bikin suratnya sekarang. Biasanya ya banyak kan PT yang baru gitu, seminggu sebelumnya, mungkin 3 hari sebelumnya kalian mau daftar atau mau ngasih surat ini, kalian bikin tuh, lebih fresh, lebih bagus. Terus pas foto terbaru ukuran ya 3x4 ya gitu, kayak foto lah. Dan yang terakhir kosongin lagi, terus langsung demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenarnya atas perhatian dan kebijakan Bapak Ibu saya ucapkan banyak dan terima kasih. Hasilnya mah dilowongin, tapi karena di kertasnya kurang besar jadi bawahnya gitu. Hasilnya mah kayak di garis baru kosong, terus di bawahnya lagi hormat saya 022 baris, yang ketiga nama kalian, tangan tanda tangan yang sama KTP sama ijazah. Mungkin itu sih dari pertemanan kerja. Dan yang terakhir tadi bikin video ya, bisa kalian lihat jadi short gua gitu kan, ada video personal branding yang menahan diri kalian sendiri. Itu sebenarnya video bener-bener capeknya kan, pokoknya capek ya. Soalnya gimana sih, gua nggak pakai cut gitu, dan ngobrolnya bener-bener tegang, walaupun gua sendiri di ruangan, terus kamera hadapin depan, ada gua, terus ya kita ngobrol kayak kita ngucapin tadi pesan penting, karena nama saya terusnya, dan bisa kalian sendiri lihat sendiri di ya, video-video orang ataupun tadi video yang gue post di itu guys. Ya gitu pokoknya mak, gue habis berapa cut ya kalau nggak salah. Ada cuma bikin 1 menit minimal ya. Dan itu hasilnya belum diedit, dan katanya harus diedit biar agak bagus. Ya nggak diedit juga, mantahannya nggak boleh sih, boleh. Tapi karena gue edit aja lah pakai ada teksnya gitu lah. Udah. Yes. Ada juga yang vlogging, jadi kayak mengenalin diri dengan shot nih, lagi di mana, saya berorganisasi, lagi ngambilin di OSIS, saya pernah ini, kayak gitu. Dan ya, bener-bener berat banget Indonesia, gue patah-patah banget dah pokoknya. Beda kan kalau gini kan kita ngobrol santai-santai ya, terus juga kayak nggak tegang, terus kayak nggak baku lah. Kalau di kayak interview terus bending untuk mengenalkan diri tuh bener-bener aku gitu. Kadang ada deh kalimat doa yang kayak sulit diucapin, terus udah ada di kalimat di otak nih bahasa Indonesia, tapi wah, pas nyampeinnya tuh berlibet-libet. Makanya gue kayak pengen belajar lancarin, ngobrol-ngobrol
Kalau bisa sih lontek, kalau kita ada kata-kata Indonesia yang saya keluarin gitu mas dari interviewnya. Nah personal apa sih perihal interview tadi gue bener-bener nggak jelas banget interviewnya. Jadi ada riset yang mengatakan tuh interview tuh nggak lihat lu, nggak lihat pintar, nggak lihat seterusnya, yang penting jawabannya tepat dan ya bener-bener meyakinkan buat HRD dan perusahaan tersebut ya diterima. Lah bang biasanya ini bang biasanya orang dalam biasanya tergantung HRD-nya bro. Soalnya ada riset yang mengatakan jadi semua orang dikumpulin nih di dalam riset tersebut ya, yang cantik, cantik plus pintar, cantik plus goblok, ganteng plus pintar, ganteng plus goblok, terus orang malas, orang pintar, orang rajin, orang niat, orang tulusnya pokoknya dikumpulin dengan satu HRD tersebut. Ya yang keterima ya random gitu, yang keterima nggak good look nggak apa itu sih. Ya namanya juga manusia kan, yang moodnya beda-beda kan, kayak mood gue pengen milih anak ini karena ini ya itu loh. Jadi nggak, kecuali orang dalam ya beda lagi gitu. Itu tadi gua walaupun kayak ya masih pemula lah menurut gua mah, kayak ngobrol-ngobrol di kamera ini nge-YouTube, terus sekarang mulai nge-TikTok lah, meme-meme atau konten-konten yang lucu gitu, masih baru-baru lah, jadi gue masih grogi bahasa Indonesia-nya pas itu agak berlibet-libet dan juga ya, kayak nggak niat aja sih guanya, gak kayak gue seriusin dah itu sih. Tapi ya lumayan buat pengalaman, oh kayak gini orang di interview gitu kan, itu sih. Jadi buat kalian ya lancarin lah Indonesia kalian, terus juga ya atur kosakata dan seterusnya gitu buat di interview. Bener-bener agak susah sih bre, agak susah. Tapi minusnya ya di tadi pas 4 hari tersebut nggak ada tes kerja gitu. Sebenarnya sih ada tes kerja, cuma krepin doang, tapi itu di 2 hari itu. Jadi ada pelajaran MDK, guru gua mau sebenarnya sih ada juga 12 nanti, tapi karena guru MDK gua kayak ya nanti kita akan mau belajar krepin, jadi krepin ada tes kerja yang kayak ya bisa kalian searching juga ya, jelasin sini mau sedikit lah, sedikit aja gua jelasin. Jadi angka yang disusun ke atas banyak lah, banyak berapa lembar ya, hampir berapa lembar kalau kertas digabung-gabung hampir 5 lembar atau berapa lembar, pokoknya besar dan panjang gitu kertasnya. Nah jadi isinya tuh kayak angka-angka tersebut dan ditambahin gitu, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 di 4, 4 tambah 4 5, 4 tambah 4 5, 4 tambah 8, aduh udah ngoreng. Jadi gitu. Dan kalau angka 2 contoh aja kalian berapa tuh, 5 tambah 7 12 kan, nah terus 2 nya aja di belakang ya, pokoknya gitulah caranya. Itu masih banyak lagi lah, kalau kalian motok di sekolahan aja mah sebenarnya nggak worth it sih buat kalian pelajarin. Di sekolahannya belum dipelajarin ya udah nanti aja. Bagusnya mah kalian belajar sendiri gitu kan, nyari sendiri, terus kayak setting sendiri, tes warteg gimana, tes Pauli gimana, interview gimana, terus banyak lah. Nah, kalian yang lokal sebenarnya sih gue agak ribet sih kalau di lokal, tapi mau nggak mau gimana ya, coba-coba aja dulu, nah, bisa aja terima gitu. Gak usah berharap lebih lah gitu kan, takutnya ya patah hati sih. Sakit bener kalau kalian udah interview, karena interview tuh sisi paling puncak lah, late game nggak bisa dibilang ya. Jadi kalau udah tes udah lolos, fisik dulu sih kalau nggak salah, atau teori dulu, tes kayak psikotes nih udah, fisik udah lolos, terus CU kesehatan lolos, nanti ke interview bro. Interview itu bener-bener ya badan merinding, keringet dingin. Jadi kalau kita ya nggak disiapin, Indonesia yang nggak lancar, terus ya bener-bener pokoknya mah kalau nggak terima kecewa banget lah gitu. Jadi gue udah effort tadi udah lulus semua tapi pas interview gitu. Jadi ya saran gue mah jangan berharap besar buat kalian diterima dan seterusnya, karena ya PT juga tentu akan yang pas lah buat kita tersebut di perusahaan tersebut. Jadi kalau nggak terima ya udah, kita udah usaha, terus ya jangan berkecil hati, kita coba lagi yang lain gitu. Dan yang kemarin tuh pernah sempat viral tuh di Jogja Bekasi,
ya itu tuh orang sukses ada, orang pintar ada, orang yang niatnya bagus ada, yang terusnya pokoknya ada semua lah. Tapi ya nggak semestinya orang tuh harus mulus terus jalannya, ataupun ya kita diterima gitu. Supir aja loh, supir gitu kan ya, sampai beribuan, karena mungkin ya Bekasi UMR-nya atau MK-nya tinggi, yang kedua terus ya di situ kan penduduknya padat ya, banyak gitu, dari rantauan anak-anak yang mana gitu, dan itu bonus demokrasi gitu kan, demografi, bonus demografi, jadi masih ada banyak-banyak anak muda lah, pokoknya lagi banyak-banyaknya lah. Kalau di luar negeri kan, kalau salah satunya gue sebutin itu Jepang ya, itu anak muda sedikit. Sekarang lagi ada banyak itu kan di Indonesia, jadi ya udah populasinya banyak tapi lokernya sedikit kan, ya begitu kan. Setiap tahun kita ngeluarin tuh anak SMK tuh berapa tahun, berapa setahunnya tuh berapa lah, pokoknya berapa ribu. Itu dari sekecamatan aja ataupun sekabupaten aja kan, belum di kabupaten lain, belum di provinsi lain, belum di pulau lain, belum di, aduh, sementara loker setiap tahunnya kan cuma sedikit, makanya ada sistem kontrak nanti digilir atau seterusnya gitu. Dan Indonesia nih ya pokoknya mah penyumbang atau penyuplai orang ke luar negeri untuk kerja tuh lumayan banyak gitu. Di sini juga masih banyak kan. Tapi ya tadi pas di sekolah, sistem di sekolah gua ada terbang itu, peminatnya lagi tahun ini tuh sedikit banget, nggak tahu itu minatnya kenapa ya, jadi miris lah. Tapi pas PT lokal banyak gitu ya, ya oke lah, karena mungkin karena katanya ada faktor males belajar bahasa lagi lah, terus kayak pengen langsung kerja sebenarnya, tapi ya itu proses lah bro gitu kan. Timbang kayak menurut gua, ini mah prinsip atau pemikiran orang beda-beda ya, ini saran dari gua ya, nggak ambil luar negeri aja gitu. Saya tuh kalian yang negeri kalian suka gitu kan, Jerman, terus Korea, Jepang, apalagi yang udah banyak. Dan ya waktu hari Kamis hari ini ya, Rabu kemarin lah, itu diterangin suatu aplikasi ataupun website lah yang bisa kalian coba tuh, kalian punya lah buat daftar kerja ataupun ya cari kerja lewat online gitu bisa dibilang. Namanya Jobstreet dan LinkedIn atau link apa gitu, nggak tahu. Jadi ya cantumkan email, terus kalian bisa ngupload. Kalau saya lagi prakteknya kan jurusan pengelasan gue nih ya, nah, kita lagi ngelas di foto di situ, terus sertifikatnya di situ, terus ya bukan ijazah sih ya, kalian pernah berorganisasi, pernah menang lomba, terus di situ foto-foto posting. Suatu website kayak bisa dibilang websitenya orang kerja gitu situ, pokoknya tentang pekerjaan semua di situ. Nah yang megang biasanya perusahaan ya, manajer-manajernya ataupun ya atasan-atasannya yang biasa megang itu apa sih website tersebut, ataupun ya digital gitulah. Jadi kita bisa lihat misalnya lagi orang-orang atau manajer-manajernya lagi nyari kerja, ya bisa lihat dari aplikasi tersebut. Nanti biasanya kalau oh ini anak nih minat nih, oh punya skill bahasa ini, dicat ya, cuma dicat doang ataupun dilihat, biasanya ada notif dilihat perusahaan ini, lihat atau dicat, biasanya kalau dicat doang, nah nunggu panggilan. Bukan pertanyaan sih, paling ditanya-tanyain dulu, terus kalau udah cocok ya di interview, terus kalau benar-benar interviewnya lolos dan perusahaannya senang gitu kan, ya terima. Lumayan mudah sih, bahkan tuh bilang video gue tuh personal branding itu buat ngelatih ya video kayak di depan kamera gini. Soalnya makin sekarang kan makin sulit ya nyari kerja bener-bener, ataupun ya makin modern lah. Tadi kan sudah aplikasi. Yang kedua itu kita merekam diri sendiri atau interviewnya lewat Zoom, kalau nggak lewat Zoom jadi video itu, biar tahu dari jauh kita, nggak usah kita datang buang duit ke sana, ujung-ujungnya keterima ya rugi juga kan. Masih mending kita video, terus nggak tanpa kata bagusnya ya, nggak tahu sih kalau ada kata, tapi kayaknya nggak ada kata yang kita ngomong di situ, terus melakukan diri sendiri, skill apa, kekurangannya di mana, apa sih kekurangannya di mana, terus pernah pengalaman kerjanya apa, prestasinya apa, terus ya pokoknya nilai plusnya apa dari kamu gitu kan. Jadi pokoknya gitulah, lewat online video ataupun ya Zoom. Jadi kalau nggak keterima ya udah gitu kan, lebih ke gampang lah. Jadi ya semakin zaman semakin modern gitu kan, jadi ya siapkan mental aja sih buat
kerja ataupun apa yang kalian kerja ataupun kalian kuliah juga ya bagus sih, dan jangan buang-buang waktu lah pokoknya mah, belajar. Mungkin saja guys ya, ngobrol-ngobrol santai deh hari ini, sharing-sharing tentang ya tadi 4 hari lalu gua yuk bikin CV, surat lamaran kerja, dan interview. Mungkin semoga bermanfaat dari video gue ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan kayak omongan gue yang gak jelas masih belibet-libet ya wajar lah, masih pemula lah pokoknya mah, pakai lagi belajar gitu. Pokoknya mah mohon dimaklumi. Salam sehat selalu guys, sukses selalu, thank you.